Assalamualaikum. Kali ini kita akan menyimak kisah tentang perjalanan spiritual seorang hamba yang mengalami berbagai ujian hidup, namun tetap berusaha mendekatkan diri kepada Allah dengan penuh keteguhan hati. Ingatlah kalian, apapun itu, Allah pasti akan membalas siapa saja yang melakukan kebaikan di jalannya. Bahkan di saat kita merasa lemah dan tak ada yang memperhatikan, Allah senantiasa memberi balasan yang terbaik. Saya sangat berterima kasih kepada yang sudah like dan subscribe video ini. Jangan lupa juga menuliskan sholawat kepada Nabi kita di kolom komentar, karena sesungguhnya Allah dan malaikatnya juga bersholawat kepadanya. Di sebuah kampung di Surabaya yang dikenal religius, Farid Arifin adalah seorang kepala keluarga yang taat, selalu hadir dalam salat berjamaah di masjid dan tak pernah melewatkan membaca Al-Quran setiap hari. Farid bekerja sebagai seorang pegawai di kantor pemerintahan. Kehidupan keluarganya tampak harmonis, dengan istrinya Aisyah yang selalu mendukungnya dalam menjalani kehidupan beragama. Setiap malam, setelah selesai bekerja, Farid tidak pernah lupa menghadiri pengajian yang diadakan di rumah tetangga, yang membuatnya semakin merasa dekat dengan Allah. Namun, meski memiliki kehidupan yang terlihat sempurna di luar, Farid menyimpan kegelisahan di hatinya. Kadang ia merasa dunia ini menawarkan kebahagiaan yang lebih instan dibandingkan dengan amal dan ibadah. Suatu hari, ia bertemu dengan Hendra, teman lama yang mengajaknya bermain judi online, dan meskipun merasa ragu, Farid akhirnya tergoda untuk mencoba. Kemenangan pertama dalam judi itu memberinya rasa senang yang mendalam, yang seakan menghapuskan penyesalannya atas perbuatannya. Namun di saat yang sama, hatinya semakin gelisah. Seiring waktu, perasaan bersalah semakin membebani Farid, namun godaan untuk terus bermain judi datang begitu kuat, membuatnya sering mengabaikan kewajibannya sebagai suami dan ayah. Aisyah, istrinya, mulai merasakan perubahan dalam sikap Farid. Namun ia selalu berusaha untuk sabar dan mendoakan suaminya agar kembali ke jalan yang benar. Pada suatu malam, Farid yang sedang asyik bermain judi di depan layar komputer, merasa gelisah, seolah ada yang mengawasi dirinya, dan ia mulai merasa kehilangan arah. Dalam kekosongan itu, Farid mendengar suara lembut yang seolah memanggilnya untuk merenung dan berbalik ke jalan yang benar. Namun ia menepisnya begitu saja, terlalu larut dalam godaan dunia. Setahun setelah terjerat dalam permainan judi, Farid semakin tenggelam dalam dunia yang jauh dari ajaran Islam. Bahkan tidak jarang ia pulang larut malam setelah berkumpul dengan teman-temannya yang juga terjerumus dalam kesalahan. Ia mulai melupakan kewajibannya dalam beribadah. Salat yang dulu dilakukannya dengan tekun kini menjadi ritual yang hanya dilakukan secara asal-asalan, tanpa hati. Hendra datang lagi kepadanya dengan tawaran bisnis investasi, mengatakan bahwa ini adalah kesempatan besar untuk meraih kekayaan, dan tanpa pikir panjang, Farid tergoda untuk berinvestasi dengan sebagian besar uang tabungannya. Usaha yang dijanjikan Hendra ternyata hanyalah investasi bodong yang membuat Farid kehilangan hampir seluruh hartanya dalam waktu singkat. Saat itulah, ia merasa dunia seakan runtuh, dan penyesalan datang begitu mendalam, menyadarkan dirinya bahwa ia telah terperosok dalam dosa besar. Namun, rasa malu dan takut untuk menghadapinya membuat Farid semakin terpuruk, tidak tahu harus mengadu kepada siapa. Hingga akhirnya ia memilih untuk menyendiri di rumah. Aisyah yang mengetahui perubahan drastis dalam diri suaminya, dengan penuh kasih dan kelembutan, mengajak Farid untuk berbicara, menyarankan agar ia kembali berdoa dan memohon ampunan Allah. Farid, yang merasa hancur, akhirnya mengakui kesalahannya dan berjanji untuk bertobat. Namun hatinya masih diliputi keraguan apakah ia akan bisa berubah atau tidak. Dalam keputusasaannya, Aisyah memberinya dukungan dan mengajaknya untuk mendaftar haji, berharap bahwa perjalanan suci tersebut akan membawa perubahan dalam hidup Farid. Meski penuh keraguan, Farid akhirnya sepakat untuk mendaftar haji, berharap itu bisa menjadi jalan untuk membersihkan dosa-dosanya dan mendekatkan diri pada Allah yang Maha Pengampun. Pendaftaran haji selesai dilakukan, namun godaan duniawi masih terus menghantui Farid. Tawaran bisnis dan hiburan malam datang silih berganti, namun kali ini ia merasa lebih berat untuk menolaknya. Suatu hari, Hendra datang dengan tawaran baru, sebuah peluang investasi yang katanya akan membawa keuntungan besar dalam waktu singkat, dan Farid, meskipun berusaha menahan diri, akhirnya kembali tergoda. Dalam kebingungannya, Farid mulai beralasan bahwa ia hanya perlu sedikit keuntungan untuk bisa lebih siap berangkat haji, namun keputusan itu kembali membuatnya jatuh dalam kesalahan. Aisyah yang mengetahui kejadian ini sangat kecewa, namun ia berusaha tetap sabar dan tidak mengungkapkan kemarahannya, malah terus mengingatkan Farid tentang pentingnya menjaga niatnya dalam berhaji. Di tengah kesibukannya dengan urusan bisnis yang menyesatkan itu, Farid mulai merasakan ada sesuatu yang hilang dalam dirinya. Hatinya semakin keras, dan ia merasa jauh dari Allah. Pada suatu malam,
Saat tidur dengan penuh kekhawatiran, Farid bermimpi berada di padang pasir luas, dikelilingi oleh cahaya yang menyilaukan, dan mendengar suara yang memanggilnya untuk bertobat. Mimpi itu begitu jelas, seolah Allah memberi petunjuk bahwa ini adalah waktu yang tepat bagi Farid untuk berhenti dan kembali ke jalan yang benar. Pagi harinya, Farid terbangun dengan perasaan hati yang lebih ringan, merasa seolah ada pencerahan yang datang setelah malam penuh merenung itu. Ia pun memutuskan untuk berhenti dari segala bentuk kesalahan yang telah ia lakukan, memohon ampun kepada Allah, dan bertekad untuk lebih fokus pada persiapannya untuk berangkat haji. Meskipun keraguan masih ada dalam dirinya, Farid merasa ada kekuatan baru dalam hatinya yang mendorongnya untuk benar-benar menutup masa lalu dan berusaha menjadi muslim yang lebih baik. Suatu malam yang penuh keheningan, Farid terlelap dalam tidurnya dan tiba-tiba ia bermimpi berada di padang pasir yang luas, diterangi cahaya bulan yang begitu terang. Dalam mimpinya, ia melihat sosok yang tidak tampak wajahnya, tetapi suara lembut itu memanggilnya dengan penuh kasih, mengingatkannya untuk bertobat dan kembali ke jalan yang benar. Begitu terbangun, hati Farid dipenuhi perasaan yang begitu mendalam, seolah ada dorongan kuat yang menggerakkannya untuk memperbaiki diri dan tidak lagi terjebak dalam kesalahan masa lalu. Ia merenung dalam kesendirian, menyadari bahwa hidupnya selama ini penuh dengan godaan yang menjauhkan dirinya dari Allah, dan kini saatnya untuk kembali bertobat dengan sepenuh hati. Di sisi lain, Aisyah, istrinya yang selalu sabar, melihat perubahan besar pada Farid. Ia mengajak suaminya untuk segera mendaftar haji, meski mereka harus menggunakan tabungan keluarga yang sudah dikumpulkan dalam waktu lama. Farid merasa ragu, namun dorongan untuk memperbaiki hidupnya membuatnya mengiyakan ajakan Aisyah. Ia tahu, haji adalah kesempatan terakhir untuk menghapus dosa-dosanya dan mendekatkan diri pada Allah. Meskipun penuh keraguan, Farid merasa hatinya lebih ringan setelah membuat keputusan itu, dan ia mulai menyusun niat yang kuat untuk memperbaiki segala perbuatannya. Sebelum mendaftar, ia melakukan salat malam dengan penuh harap, memohon agar diberikan kekuatan untuk menjalani perjalanan spiritual ini dengan ikhlas dan tawakal. Farid mulai merasakan ketenangan dalam dirinya, sebuah perasaan yang sudah lama hilang, dan ia merasa bahwa Allah masih memberi kesempatan untuk memperbaiki diri. Aisyah, yang menyaksikan perubahan ini, semakin yakin bahwa keputusan untuk berhaji adalah langkah yang tepat bagi mereka berdua, dan ia mendoakan agar Farid tetap kuat menjalani ujian yang akan datang. Setelah menyelesaikan pendaftaran haji, Farid dan Aisyah mengikuti manasik haji yang diadakan di Masjid Agung Surabaya, sebuah acara yang menjadi langkah pertama menuju Tanah Suci. Di tengah antusiasme jamaah lainnya, saat menaiki tangga menuju aula, Farid tiba-tiba terpeleset dan terjatuh, merasakan sakit yang luar biasa pada kakinya yang terkilir. Rasa sakit itu mengganggu pikirannya, dan untuk sesaat, ia meragukan kesiapannya untuk melaksanakan haji. Ia merasa bahwa Allah sedang menguji keteguhan hatinya. Aisyah yang melihat kejadian itu segera memberikan perhatian penuh kepada suaminya, mengingatkannya bahwa setiap ujian adalah bagian dari perjalanan untuk lebih mendekatkan diri pada Allah. Teman mereka, Ustaz Hasan, yang juga mengikuti manasik haji, datang membantu dan memberikan semangat kepada Farid, mengingatkannya bahwa cobaan ini bukanlah penghalang, tetapi bagian dari ujian yang harus diterima dengan sabar. Farid merasakan kekuatan yang datang dari doa dan dukungan Aisyah serta Ustaz Hasan, meskipun rasa sakit di kakinya belum juga reda. Dalam hatinya, Farid mulai menyadari bahwa perjalanan haji ini lebih dari sekadar fisik, tetapi juga ujian batin yang membutuhkan kekuatan iman yang lebih besar. Dengan tekad yang bulat, Farid melanjutkan manasik meski kesakitan, dan setiap langkahnya semakin menguatkan niatnya untuk menjalani ibadah haji dengan penuh ketulusan. Aisyah, yang selalu di sampingnya, memberikan semangat agar Farid tidak menyerah, karena ujian kecil seperti ini hanyalah bagian dari proses untuk mencapai kematangan spiritual. Setelah sesi manasik selesai, Farid merasa lega dan percaya bahwa ujian ini adalah bagian dari persiapannya menuju Tanah Suci, dan ia semakin yakin bahwa Allah sedang mengarahkan langkahnya. Ketika persiapan untuk keberangkatan semakin mendekat, Farid merasakan ketenangan batin yang luar biasa. Namun di saat yang sama, Hendra kembali menghubunginya dengan tawaran investasi yang menggiurkan. Hendra menjanjikan keuntungan yang sangat besar dalam waktu singkat, dan meskipun Farid tahu itu adalah godaan, hatinya terasa berat untuk menolaknya. Farid yang teringat akan masa lalunya yang penuh dengan godaan, merasa terjepit antara niatnya untuk menjaga tabungan haji dan tawaran Hendra yang terlalu menggiurkan untuk dilewatkan. Tanpa berpikir panjang, Farid akhirnya mengambil sebagian tabungan haji mereka untuk berinvestasi, berharap itu akan mendatangkan keuntungan yang cukup untuk membantu mereka setelah haji. Namun, dalam beberapa minggu, Farid mendapati bahwa investasi itu hanyalah penipuan,
dan ia kehilangan sebagian besar uang tabungannya, termasuk sebagian dana untuk ibadah haji. Rasa malu dan penyesalan segera menyelimuti Farid. Namun ia mencoba untuk tetap tenang dan mengingat kembali ajaran yang selalu disampaikan oleh Aisyah dan Ustaz Hasan tentang sabar dalam menghadapi cobaan. Aisyah, yang mengetahui kejadian itu, tetap memberikan dukungan kepada Farid. Meskipun ia sangat kecewa, ia mengingatkan suaminya untuk bertawakal kepada Allah dan tidak kehilangan harapan. Farid merasa hancur dan hampir putus asa. Namun Aisyah terus mengingatkannya bahwa Allah Maha Pengampun, dan jika mereka ikhlas, Allah pasti akan memberi jalan. Meskipun begitu, Farid mulai merasakan kekuatan dalam hatinya untuk menghadapi kenyataan, berusaha untuk tidak terpuruk dalam kesedihan dan fokus pada tujuan utama mereka, ibadah haji. Dengan penuh kesedihan, Farid memutuskan untuk melanjutkan perjalanan haji, meskipun dengan hati yang penuh penyesalan, berharap bahwa Allah akan mengampuni segala dosanya dan memberikan kesempatan untuk memperbaiki diri. Setelah mengalami kerugian besar akibat investasi yang salah, tubuh Farid akhirnya tidak mampu lagi menahan stres yang menumpuk, dan ia jatuh sakit parah. Rasa sakit yang melanda membuat Farid terbaring lemah di tempat tidur, seakan seluruh tubuhnya kehilangan kekuatan, dan ia merasa semakin jauh dari Allah. Dokter menyarankan agar ia beristirahat total dan menghindari segala bentuk aktivitas yang dapat memperburuk kondisinya. Namun sakit itu justru membuat hatinya semakin terpuruk. Dalam keheningan malam, Farid merasa gelisah, tidak hanya karena sakit fisiknya, tetapi juga karena dosa-dosa yang ia lakukan selama ini yang belum terhapuskan. Dengan mata tertutup, ia mulai merenungi hidupnya, menyadari betapa banyak kesempatan yang telah disia-siakan dan bagaimana ia selalu terjerumus kembali ke dalam kesalahan. Saat itulah, air mata mulai mengalir di pipinya, dan ia berdoa dengan sepenuh hati, memohon ampunan Allah, berharap agar diberi kesempatan untuk kembali ke jalan yang benar. Aisyah, yang setia mendampingi, memberikan perhatian penuh. Namun dengan lembut ia juga mengingatkan Farid bahwa sakit ini mungkin adalah cara Allah untuk membersihkan dosa-dosanya. Dalam kondisi yang lemah, Farid mulai merasakan ketenangan dalam hatinya, seakan Allah menerima penyesalannya dan memberikan peluang untuk memperbaiki diri. Ia berjanji pada dirinya sendiri untuk menjadikan sakit ini sebagai titik balik, untuk benar-benar berusaha menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih taat kepada Allah. Ketika kondisinya mulai membaik, Farid merasa lebih siap untuk menghadapi perjalanan haji, dengan harapan agar perjalanan ini menjadi jalan menuju pembaruan hidupnya. Setelah beberapa minggu beristirahat, Farid akhirnya pulih dan merasa lebih kuat untuk melanjutkan persiapan menuju Tanah Suci. Pada malam terakhir sebelum keberangkatan, saat ia terlelap, Farid kembali bermimpi, dan kali ini mimpinya terasa lebih nyata dan menggetarkan hatinya. Dalam mimpinya, ia melihat dirinya berada di padang pasir yang sepi, namun tiba-tiba sebuah bayangan ular besar muncul dari kejauhan, melilit tubuhnya dengan kekuatan yang luar biasa. Farid merasa tak berdaya, terperangkap dalam lilitan ular itu. Namun saat ia teringat akan nama Allah, ia menyebutnya dengan penuh keyakinan, dan tiba-tiba ular itu melepaskan cengkeramannya. Begitu terbangun, tubuh Farid gemetar, tetapi hatinya merasa tenang, karena ia merasa bahwa mimpinya itu adalah ujian iman yang mengingatkannya untuk selalu bertawakal kepada Allah. Aisyah yang melihat perubahan wajah Farid segera mendekat, dan Farid menceritakan mimpinya yang begitu mencengangkan, yang membuatnya semakin yakin akan perjalanan spiritual yang sedang ia jalani. Aisyah menyarankan agar Farid tidak terlalu mengkhawatirkan mimpinya, karena terkadang mimpi hanyalah cara Allah untuk memberi petunjuk atau memperingatkan hambanya. Farid merasa bersyukur atas setiap peringatan yang datang kepadanya, dan ia semakin memantapkan niat untuk menjalani haji dengan penuh keikhlasan, menjadikannya sebagai sarana untuk membersihkan hatinya. Pada malam itu, ia kembali berdoa, memohon perlindungan dan kekuatan dari Allah, berharap agar ia dapat menyelesaikan ibadah haji dengan penuh kesabaran dan ketulusan. Ketika pagi tiba dan keberangkatan semakin dekat, Farid merasa bahwa mimpinya itu adalah sebuah pertanda untuk tetap mengingat Allah dalam setiap langkah perjalanan hidupnya. Hari keberangkatan akhirnya tiba, dan Farid bersama Aisyah, serta rombongan jamaah lainnya, berangkat menuju Bandara Juanda dengan perasaan campur aduk. Farid merasa gugup dan penuh kecemasan, meski ia mencoba untuk tetap tenang, memikirkan mimpinya yang begitu mengesankan dan menganggapnya sebagai ujian yang harus ia hadapi. Selama perjalanan menuju bandara, Farid tidak bisa menahan pikiran yang terus berputar tentang apakah ia benar-benar siap untuk melaksanakan ibadah haji, ataukah masih ada kesalahan yang perlu ia perbaiki. Di sampingnya, Aisyah merasakan kecemasan yang sama, namun ia berusaha memberi dukungan moral kepada suaminya, menyemangatinya untuk tetap fokus pada niat baik mereka.
Ketika kendaraan mereka melintasi jalanan Surabaya, Farid melirik ke langit yang cerah, merasakan ketenangan yang menyelimuti hatinya, seakan langit juga memberi restu atas perjalanan mereka. Dalam perjalanan itu, Farid kembali merenung, menyadari bahwa setiap perjalanan hidupnya penuh dengan ujian, dan haji adalah kesempatan terbesar bagi dirinya untuk bertobat dan mendekatkan diri pada Allah. Ia menggenggam tangan Aisyah dengan penuh rasa syukur, merasa beruntung memiliki pasangan yang selalu mendukung dan mengingatkannya untuk tetap berada di jalan yang benar. Farid tahu bahwa perjalanan ke Tanah Suci bukan hanya sekadar fisik, tetapi perjalanan spiritual yang menguji keteguhan iman, dan ia berjanji untuk melaksanakan ibadah dengan sepenuh hati. Ketika tiba di bandara, Farid merasakan keharuan yang luar biasa, menyadari bahwa perjalanan ini bukan hanya tentang pergi ke Mekah, tetapi juga tentang kembali pada Allah dengan hati yang suci. Dalam doa yang dipanjatkan di bandara, Farid berharap agar setiap langkah perjalanan haji ini dapat menjadi amal ibadah yang diterima oleh Allah, dan bahwa ia kembali sebagai pribadi yang lebih baik, lebih taat. Penerbangan menuju Arab Saudi dimulai dengan lancar, namun tak lama setelah itu, cuaca mendadak buruk, dan pesawat terhantam turbulensi yang mengguncang dengan sangat hebat. Para jamaah yang berada di pesawat mulai panik, beberapa di antaranya berteriak dan berdoa, sementara Farid merasakan ketegangan luar biasa di dalam hatinya. Dalam kepanikan itu, Farid melihat bayangan ular besar yang melilit pesawat, seolah-olah mencoba menghancurkan segala yang ada di hadapannya, dan hatinya dipenuhi ketakutan. Secepatnya, ia mengingat Allah dan mulai beristighfar berulang kali, berharap agar badai yang mengancam segera berlalu. Ustaz Hasan yang duduk tidak jauh darinya melihat Farid tampak gelisah, namun tidak menyadari apa yang ia lihat, hanya merasa ketegangan yang sama. Ketika Farid terus memohon perlindungan dengan suara lirih, badai perlahan mereda, dan pesawat kembali stabil meskipun masih terasa goyangan kecil. Perasaan lega mulai mengalir dalam diri Farid, tetapi di dalam hatinya ia merasa ragu apakah yang ia lihat itu nyata atau sekadar halusinasi akibat ketegangan. Setelah pesawat kembali tenang, Farid menceritakan pengalamannya kepada beberapa jamaah di sekitarnya, namun mereka menganggapnya sebagai halusinasi atau efek dari ketegangan yang berlebihan. Meskipun tidak ada yang percaya padanya, Farid merasa bahwa kejadian itu adalah peringatan Allah untuk terus menjaga ketakwaan, meski dalam keadaan penuh ujian. Dalam hati, ia berdoa agar perjalanan ini dapat berlangsung dengan lancar dan bahwa apa yang ia alami bukanlah sesuatu yang sia-sia, tetapi pertanda bahwa Allah selalu mengawasi hambanya. Setibanya di Mekah, Farid merasa terpesona oleh keindahan dan kesucian tempat itu, namun tubuhnya yang lemah langsung merasa terjatuh ke dalam keletihan yang luar biasa. Pada hari pertama melakukan tawaf, Farid merasa tubuhnya tak mampu lagi bergerak, kakinya lemas, dan dadanya terasa sesak. Ia hampir menyerah dan duduk di salah satu sudut masjid, tetapi Aisyah dengan lembut menenangkan dan mengingatkannya bahwa ini adalah ujian pertama dalam perjalanan spiritualnya. Meskipun sangat lelah, Farid mengingat pesan Ustaz Hasan yang selalu mengatakan bahwa setiap ujian adalah tanda cinta Allah, dan bahwa haji bukanlah perjalanan fisik semata, tetapi perjalanan spiritual yang penuh dengan makna. Ia kembali bangkit, melangkah meskipun tubuhnya terasa berat, dan dengan penuh doa, ia terus memohon agar diberi kekuatan untuk menyelesaikan tawaf dengan baik. Di setiap langkahnya, Farid mengingat kembali dosa-dosanya, dan dengan setiap putaran, ia merasa semakin dekat dengan Allah, meskipun fisiknya hampir tak mampu lagi bertahan. Saat mencapai posisi akhir tawaf, Farid merasa jiwanya seolah-olah terangkat, dan ia menyadari bahwa setiap rasa sakit dan kelelahan yang ia alami adalah bagian dari ujian yang harus diterima dengan lapang dada. Ia berdoa dalam hati, memohon agar perjalanan ini memberi kedamaian dalam dirinya, dan agar Allah menerima ibadahnya meskipun banyak kekurangan dalam dirinya. Meskipun banyak yang lebih kuat dan lebih mudah menjalani tawaf, Farid merasa bahwa ujian ini adalah kesempatan untuk menunjukkan ketulusan dan keikhlasan hatinya kepada Allah. Dengan tekad yang baru, Farid melanjutkan setiap ibadah dengan penuh rasa syukur, berjanji untuk terus memperbaiki diri dan mendekatkan diri kepada Allah. Pada hari wukuf di Arafah, Farid merasa jiwanya semakin tergugah oleh kedalaman spiritual yang terasa begitu kuat di tempat yang penuh makna itu. Selama berdiri di Arafah, ia memejamkan mata, membiarkan dirinya tenggelam dalam doa dan renungan tentang kehidupan yang telah ia jalani, penuh dengan dosa dan kesalahan. Ketika ia mengenang setiap kesalahan masa lalunya, air mata mengalir begitu deras dari matanya, seolah setiap tetesnya membawa penyesalan yang mendalam. Farid merasa seakan-akan Allah sedang mendengar setiap doa dan ratapannya, dan dalam keheningan itu, ia memohon ampunannya atas segala dosa yang telah diperbuat. Ia menangis sejadi-jadinya,
merasakan betapa berat beban dosa-dosa yang selama ini dipikulnya. Namun dalam tangis itu, ia merasa ada kedamaian yang mulai meresap ke dalam hatinya. Di tengah kesedihannya, Farid merasa seolah Allah sedang mengusap hatinya, memberikan ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya dalam hidupnya. Momen itu menjadi titik balik dalam perjalanan spiritual Farid, di mana ia merasakan adanya pengampunan yang diberikan oleh Allah dan janji untuk menjalani hidup yang lebih taat. Aisyah, yang melihat Farid menangis, merasa terharu dan berdoa agar suaminya diberi kekuatan untuk melanjutkan perjuangannya dalam mencari ridha Allah. Dalam heningnya Arafah, Farid merasa dirinya terlahir kembali, dengan hati yang lebih bersih dan tekad yang kuat untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Ia berdoa agar Allah menerima tobatnya, dan agar perjalanan haji ini menjadi awal dari hidup baru yang penuh dengan ketakwaan dan keikhlasan kepadanya. Selama di Mina, Farid merasakan ujian berat lainnya ketika ia mendapati koper yang berisi barang-barang berharganya hilang tanpa jejak. Semua jamaah yang berada di sekitar tempat tinggal mereka tampak sibuk, dan Farid merasa panik, namun ia segera mengingatkan dirinya untuk bersabar, seperti yang telah ia pelajari selama perjalanan haji ini. Dalam ketegangan itu, Farid berusaha menenangkan diri dengan doa, mengingat bahwa setiap ujian adalah kesempatan untuk memperbaiki diri dan mendekatkan diri kepada Allah. Alih-alih marah atau terburu-buru mencari koper itu, ia memutuskan untuk duduk sejenak dan berdoa, memohon agar Allah memberinya ketabahan dalam menghadapi cobaan ini. Beberapa saat kemudian, seorang petugas datang membawa koper yang hilang, mengingatkan Farid bahwa dengan kesabaran dan tawakal, semua ujian bisa dihadapi dengan lebih tenang. Farid merasa lega, namun yang lebih ia rasakan adalah kedewasaan spiritual yang semakin kuat dalam dirinya, bahwa ujian itu mengajarkan kesabaran dan keyakinan pada takdir Allah. Momen itu membuka hatinya lebih dalam lagi untuk belajar, bahwa kebahagiaan tidak tergantung pada barang-barang duniawi, tetapi pada keteguhan hati dalam menghadapi ujian hidup. Dengan perasaan yang lebih lapang, Farid melanjutkan perjalanan di Mina, merasa lebih yakin bahwa ia telah menjalani ibadah ini dengan penuh pengajaran dan pembelajaran. Aisyah yang menyaksikan perubahan sikap Farid semakin bangga, merasa bahwa suaminya telah benar-benar berubah, menjalani haji dengan hati yang lebih ikhlas. Farid menatap langit Mina dengan penuh rasa syukur, berjanji untuk selalu mengingat pelajaran berharga ini dalam setiap langkah hidupnya ke depan. Dalam perjalanan pulang ke Indonesia, Farid merasa jiwanya lebih tenang, meskipun kelelahan masih terasa setelah rangkaian ibadah haji yang penuh ujian. Malam itu, saat ia terlelap di pesawat, Farid kembali bermimpi, namun kali ini suasana yang ia rasakan jauh berbeda dari mimpinya yang menakutkan di awal perjalanan. Ia melihat bayangan ular besar yang dahulu mengancam dirinya. Namun kali ini ular itu berubah menjadi cahaya terang yang menyinari sekelilingnya. Farid terkejut namun merasakan kedamaian yang luar biasa, seakan cahaya itu melepaskan segala beban dosa yang pernah ia pikul selama ini. Saat ia bangun, perasaan damai itu masih menyelimuti hatinya, dan ia merasa bahwa mimpinya itu adalah simbol dari dosanya yang telah terhapuskan oleh rahmat Allah. Aisyah yang duduk di sampingnya melihat Farid tersenyum, dan ia merasakan perubahan dalam diri suaminya, yang kini jauh lebih tenang dan damai. Farid tidak menceritakan mimpi itu kepada siapapun, namun dalam hati ia tahu bahwa itu adalah petunjuk bahwa ia telah berada di jalan yang benar dan Allah telah menerima tobatnya. Perjalanan pulang itu terasa berbeda bagi Farid, karena ia menyadari bahwa haji telah mengubahnya, dan ia tidak akan kembali menjadi orang yang sama seperti sebelum berangkat. Dalam hati, ia berterima kasih kepada Allah atas kesempatan yang diberikannya, dan berharap agar perubahan ini menjadi awal dari hidup baru yang lebih taat dan istiqomah. Saat pesawat mendarat di tanah air, Farid merasa siap untuk melanjutkan kehidupannya dengan penuh syukur dan tekad untuk selalu berada di jalan Allah. Setelah kembali ke Surabaya, Farid merasa bahwa ia bukan lagi orang yang sama, perubahan dalam dirinya begitu terasa, dan ia bertekad untuk menjalani hidup yang lebih baik. Salah satu langkah pertamanya adalah menjual aset-aset duniawi yang tidak lagi ia anggap penting, seperti mobil dan perhiasan yang dulu menjadi kebanggaannya. Ia mulai lebih fokus pada ibadah, memperbanyak sholat, membaca Al-Quran, dan berdakwah di komunitasnya untuk membagikan pengalaman spiritual yang ia jalani selama haji. Hubungan Farid dengan Aisyah semakin harmonis, mereka saling mendukung dalam perjalanan hidup yang baru, berbagi kebahagiaan, dan bersama-sama memperbaiki diri untuk menjadi pasangan yang lebih baik. Farid juga mulai aktif dalam kegiatan dakwah di masjid, mengajarkan nilai-nilai Islam kepada orang lain dan menjadi teladan bagi para jamaah di sekitarnya. Ia merasa bahwa hidupnya kini memiliki tujuan yang lebih jelas, dan setiap langkahnya terasa lebih ringan karena ia berjalan dengan niat yang tulus untuk mendapatkan ridha Allah.
Meskipun jauh dari kesempurnaan, Farid terus berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih taat, dan ia merasa bahwa setiap hari adalah kesempatan untuk menjadi lebih baik. Aisyah melihat perubahan yang begitu signifikan dalam diri suaminya, dan ia merasa bangga serta semakin mencintainya karena keikhlasan dan kesungguhannya dalam beribadah. Farid menyadari bahwa ujian-ujian yang ia hadapi, mulai dari kerugian finansial hingga ujian spiritual, adalah jalan menuju keimanan yang sejati, dan ia tidak akan menyia-nyiakan kesempatan yang diberikan Allah. Dengan penuh rasa syukur, Farid melangkah ke depan, bertekad untuk terus menjaga hati dan amalannya, berharap agar ia selalu berada di jalan yang benar hingga akhir hayatnya.